Dan itu juga gue udah berapa channel ya cerita gue pernah ngisi itu, cuman emang karena nggak kuat ya didatanginnya. Karena gitu, masa gue baca Al-Fatihah dia bisa ngikutin. Tapi waktu itu dia sempat koma ya kan, sempat koma, terus abis itu meninggal. Nggak lama tuh meninggal karena ininya tuh, aduh, tembus ke apa? Ke kemaluan dia. Itu gue pertama kali langsung kena di sini, gue nangis karena emang tujuannya untuk memperkuat persona aja saat itu. Hal yang membekas menurut gue, semua yang terjadi selama gue STM itu membekas. Itu couple legend. Itu couple warisan dari mamang gue, anak Respati. Untungnya karena cuma punya kena cipratan ini doang kan. Dan ini juga saat itu begonya gue adalah gue langsung gue giniin. Oh, menyebar. Enggak, itu udah nyerap. Jadi pas gue giniin itu putih di sini langsung. Ngelotok langsung, ya? Iya, langsung ngelotok, langsung putih. Oke, lanjut kita pertanyaan Q&A yang sebelumnya kita konten, nah itu nostalgia Bang Rahmat ya, di STM ya. Lanjut nih Bang Rahmat, kita tanpa banyak basa-basi kali nggak usah pakai perkenalkan ya Bang ya. Udah pada tahu lah. Enggak juga kayaknya. Udah pada tahu sih. Karena senior juga nih. Iya juga. Oke, kita lanjut pertanyaan nih Bang nih. Siap Bang? Oke. Aman ya. Langsung nih Bang, gua kan banyak orang yang nggak tahu lu di nama lu panggilan lu siapa di sekolah. Langsung aja nih dari 28 Play. Dia bertanya Bang Rahmat ada nama samaran nggak di sekolah? Nama samaran gua tuh dipanggil Sotong. Cuman emang cuma segelintir doang, mungkin teman-teman STM gua doang yang tahu. Rahmat Ababil itu juga sebenarnya nama samaran juga. Itu nama samaran buat di stand up comedy. Nama asliku itu Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Bang Rahmat Ababil. Tapi jangan-jangan yang tukang tahu bulat itu Sotong pakai nama lu ya? Karena bapak gua tukang tahu. Oh. Bapak gua tukang tahu. Mungkin karena itu kali apa beda? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Sotong itu sebenarnya panggilan di tongkrongan sih. Oke. Tuh nama panggilannya Sotong, oke Bang Rahmat. Lanjut Mi. Lanjut. Assalamualaikum Bang Mami, tanyain ke Nara sumber pernah ngisi nggak? Tadi udah pernah ngisi. Dan itu juga gue udah berapa channel ya cerita gue pernah ngisi itu, cuman emang karena nggak kuat ya didatanginnya. Karena gitu, masa gue baca Al-Fatihah dia bisa ngikutin. Mana dibenerin tajwidnya lagi. Males banget gue juga. Iya. Salah tuh, mata BI. Lu merasa merinding gak sih Bang? Takut lah gua, karena gua langsung dia nggak bawa mimpi. Terus kalau coli kebayangnya dia, ya kan? Terus kalau misalnya mau ngapa-ngapain kebayang tuh. Makan soto ada kayak bayangan gitu di kuahnya. Udah keluar kan. Ngeri juga gua. Oke, itu mungkin pernah ngisi tuh yang tadi dijelaskan di nostalgia. Oke, lanjut ya Bang ya, pertanyaan ketiga dari outsider.id_id. Assalamualaikum Bang Bokir, tolong tanyain sama Bang Rahmat waktu pertama kali masuk dunia STM dan tanya hal-hal yang didapat Bang Rahmat pada masa STM, apa saja? Hal-hal yang didapat materi stand up, ya kan, pengalaman, terus keahlian. Karena gue jurusan gue kan furnitur. Jadi gue kalau misalnya ngerakit lemari itu, gue nggak usah ngelihat buku panduan, gue langsung bisa. Bahkan gue bisa rubah itu jadi kitchen set. Bisa jadi mobil. Baguna nih. Iya. Magic. Padahal pik-pik Olimpik bisa rubah jadi Astra. Siap. Oke, itu tuh yang dapat, itu yang tadi dijelaskan Bang Rahmat. Lanjut nih, pertanyaan keempat. Assalamualaikum Bang Mami, bilang Bang Rahmat mendingan bandel tawuran apa bandel perempuan nih Bang? Mendingan bandel perempuan sih. Kalau kata gue ya. Karena kalau bandel gini ya kan. Konteksnya gimana nih konteksnya? Ya konteksnya dulu. Kalau bandel tawuran, lu ngedapetin bekas luka. Oke. Kalau bandel perempuan, dapat bekas anak. lu yang melukai anak orang ya kan. Yang terluka kan bagian mana itu?
Pastinya lu bakalan ngelukai perempuan. Apalagi kalau bandel ya, bandel dalam berpacaran ya. Terus kedua, kalau lu ngebacok orang, lu tanggung jawab dan lu ngeluarin duit. Udah. Tapi kalau misalnya bandel perempuan, lu tanggung jawab jadi istri lu. Benar. Karena sudah tekdung. Tuh dia tanggung jawab. Gimana? Orang banyak juga kok orang-orang yang nikahnya baru sebulan, kok hamilnya udah 5 bulan. Berarti kan emang akselerasi, bayinya emang lebih cepat lahirnya gitu. Oke, positif aja. Iya, kadang-kadang gue bingung, banyak banget orang hamil di luar nikah tapi lahirannya di rumah sakit Harapan Bunda. Harapan Bunda. Iya, padahal kan bayinya tidak di Harapan Bunda kan. Apa lahirnya di rumah sakit Harapan Bunda? Iya, namanya juga bocor kan kondom. Makanya jangan lupa pakai pengaman. Bukan jangan lupa pengaman, jangan sampai begitu. Kita nggak tahu penyakit-penyakit ya kan. Kena penyakit raja hutan. Bukan raja singa. Iya, tiba-tiba abis ML jadi Tarsan kan gitu kan. Tahu. Jangan free sex no. Narkoba no. Tawuran no. Pacaran yes, mungkin pacaran tapi jangan yang parah. Dikit gak apa-apa ya. Lanjut Bang Bokir. Lanjut pertanyaan kelima nih Bang Ramet. Dari Timeboy Channel. Timeboy Kun. Bukan, Timeboy Channel. Assalamualaikum Bang Bokir, nitip pertanyaan buat Bang Rahmet. Kenapa muka lu bisa mirip sama Kiki Cowboy Junior, Bang? Apa jangan-jangan dari satu pabrikan yang sama gak? Cuma beda rahim. Emang kebetulan gua kembar, tapi kembar tiri itu masih. Oh iya, siap. Tiri gitu. Beda sama lain bapak. Beda sama. Iya, jadi nggak ada yang sama. Itu udah pertanyaan mungkin di hidup gua udah pertanyaan ke 2069. 2009. Hitungin ya Bang ya. Jadi udah banyak banget yang, mungkin kalau gua ketemu orang baru, lu kalau misalnya ngeliat IG story gua kemarin reading film, itu pasti pemain lawan gua, Kiki Cowboy Junior, itu gua juga udah bingung nanggepinnya kayak gimana ya kan. Sementara gua nggak ngerasa mirip Kiki, gua miripnya Iqbal kan. Iqbal ya. Gitu. Iya. Iya. Oke, itu tuh penjelasan dari Bang Rahmet. Oke, Mi, lanjut nih. Lanjut. Assalamualaikum. Dari siapa Mi sebutin? Oh iya, lupa nih gua. Lanjut dari 28 Play. Wih, udah itu. 28 play. Mungkin ini dua kali. Itu gua tadi pertama. Emang sama dari atas ke bawah? Oh iya. Ke bawah lah. Beda. Oh nih. Ini hostnya kenapa sih kok nggak kompak gini ya? Dari Bang Vicky Firmansyah nih. Assalamualaikum Bang Mami. Tolong tanyain dong ke Bang Rahmet. Semasa STM pernah nggak lihat temennya lewat di jalur? Lewat meninggal mungkin. Oke. Gua nggak pernah ngelihat teman gua lewat di jalur, tapi saudara gua meninggal di jalur. Itu ada di TKP Abang. Itu gua nggak ada di DKP, cuman gua waktu ke rumah sakit gua datengin. Itu tuh dia kebacok di daerah pantat. Jadi dia itu, ya. Tapi waktu itu dia sempat koma, terus abis itu meninggal. Nggak lama tuh meninggal karena ininya tuh, tembus ke kemaluan dia. Mantap ke kemaluan. Ternyata kalau hidup pun dia bakal susah berak kan, maksudnya. Kayak pas gua datengin tuh, saat itu gua udah lulus sekolah. Gue bilang, dan dia juga emang aktif di tawuran kampung juga, jadi emang orang suka ribut. Itu dia juga yang mendasari gua kenapa gua pengen ngerubah stigma anak STM supaya nggak tawuran, karena gua pernah punya saudara yang meninggal karena tawuran kayak. Dan gua lumayan deket sama dia, jadi kalau misalnya, bahkan gua pernah punya mantan yang dicomblangin sama dia. Jadi sekarang gua udah nggak punya lagi referensi cewek. Gue bingung kalau jomblo mah. Kalau dia masih hidup mungkin gua nanya. Ada nggak daerah Depok cewek yang bagus? Yang bisa mengerti. Ya, oke. Emang sekarang belum punya Bang? Nggak punya gua. Oke. Nggak tahu, kayaknya gua nggak bakal pacaran, kayaknya langsung nikah. Amin. Kayaknya ya. Karena gua sedang tidak ingin menyakiti diri sendiri dan orang lain sih. Dalam. Maksudnya kalau pacaran sebenarnya menurut gue itu bukan komitmen, dia bisa putus kapan aja. Oke, benar. Nggak harus ngurus ke pengadilan agama. Pak, saya mau putus aja, goblok, ngapain lu? Ke pengadilan negeri Jakarta kan ngapain? Kalau nikah kan kayak ada tanggung jawabnya gitu, dan juga lebih berpahala sih itu. Oke. Lanjut Bang Anjir gue Bokir. ngakak banget. Oke, lanjut pertanyaan ke-7 ya. Bertujuh dari Ahmad Nur Fadil. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang, tanyain ke Bang Rahmet, kenapa dia lebih memilih bikin konten tentang nostalgia, kenapa nggak yang lain tentang stand up komedi? Makasih Bang. Oke. Jadi emang rencananya gue mau bikin konten tentang stand up komedi. Yang pertama,
gue bingung, takutnya orang jadi terbiasa nonton gue lewat YouTube. Bukan gue bikin show dia bayar tiket. Gue takutnya gitu. Yang kedua, mungkin gue pengen yang santai dulu, yang gampang dulu gitu bikin materinya. Maksudnya bikin kontennya gitu. Terus yang ketiga, menurut gue pengen bikin hal yang beda gitu di YouTube. Tapi nanti kelak bakalan ada di tahun ini sih kayaknya. Gue bakalan ngupload video gue stand up. Walaupun emang banyak yang namanya ngajakin, bukan ngajakin, apa sih, rekomendasiin untuk bikin tata cara belajar stand up. Tapi gue nggak ngerasa gue cukup ilmu untuk ngajarin stand up di YouTube sih. Masih banyak komik lain yang lebih paham. Oke, itu penjelasannya tuh ya. Penjelasannya. Lanjut Mi, pertanyaan ke-8. Dari 20 Almer Mikdad, Assalamualaikum. Bang Mami, mau nanya nih, ke Bang Rahmat, pernah dilukai atau pernah melukai? Pernah, dia pernah. Tadi kayaknya di konten pertama udah cerita Udah, sih ada. Ya. Berarti Pernah ya? nonton aja tuh di channel pertama. Intinya pernah. Nah, Lanjut ya, pertanyaan ke-10. 9, maaf. Pertanyaan ke-9 dari Arika Gegas Pratama. Assalamualaikum Bang Bokir, tanyakin ke Bang Rahmat. Dulu Bang Rahmat STM mana, Bang, dan bagaimana rasanya tawuran pada saat di STM? Makasih Bang, semoga sehat selalu. Waktu itu gue STM 10 Captun, STM-nya STM 10 nama STM-nya. Cuman kan pas udah regenerasi jadi SMK, jadi SMK-nya sama gue. Rasanya ya itu yang tadi gue cerita, gue pertama kali langsung kena di sini, gue nangis. Karena emang tujuannya untuk memperkuat persona aja saat itu. Dan emang tujuannya bukan emang buat matiin orang, apalagi so jagoan. Karena gue nggak jagoan juga, di basis itu gue disuruh-suruh juga. Gitu. Bahkan disuruhnya yang enggak juga. Jadi awal lu turun ke jalur itu Itu ya? gue deg-degan banget sih, takut gue. Yang pertama gue takut ketahuan guru. Yang kedua gue takut mati. Yang ketiga gue takut gue kenapa-napa dan muka gue kenapa-napa. Karena susah banget dapet cewek. muka gue kagak kenapa-napa juga susah banget, apalagi kena luka bakar, luka bacok kan. Makanya gue selalu melindungi. Gue tuh suka ini, kalau misalnya saat ke jalur tuh gue kaos olahraga, gue giniin yang bolongan itu, giniin jadi kayak kuli gitu. Iya. Jadi setidaknya kalaupun ada yang mau ngebajak gue, gue lagi ada proyek di sini. Gue bisa pura-pura lagi nyangkul. Oke, itu ide yang bagus tuh. Iya. Tapi jangan dipakai dong. Jangan sekarang dipakai dong. Jangan tawuran lah. Ini mungkin masalah Bang Rame. Iya. Oke. Lanjut nih, pertanyaan 10. pertanyaan ke-10 dari Hafiz Zul. Assalamualaikum Bang Mami, coba tanyain ke Bang Rahmat punya tragedi apa semasa dia di STM yang membekas sampai sekarang, dan Bang Rahmat punya rival atau enggak? Kalau rival mah gue kayaknya nggak punya ya. Nggak tahu dah gue. Gue gak ngerasa gitu. Gue nggak tahu kalau suatu saat nanti ada yang ngerasa gue apain terus minta tanggung jawab. Gue kagak hamilin lu ngapain tanggung jawab gue. Bener sih. Iya. Bener. Gue nggak punya rival, terus juga hal yang membekas menurut gue, semua yang terjadi selama gue STM itu membekas. Dari pelajarannya, dari ribut-ributnya, dari nongkrongnya, itu semua membekas. Bahkan sampai sekarang sama tukang warung yang di belakang sekolah pun gue masih kenal. Belum dibayar juga utang gue. Jadi nanti kalau ketemu saya bayar ya Bu ya. Maaf. Oke. Bang Bokir. Oke, itu penjelasannya. Langsung pertanyaan ke-11 nih. Dari Danang Jati 26. Alasan pertama masuk stand up comedy padahal kan lulusan STM, Bang. Alasannya, Bang? Alasan masuk stand up comedy karena cinta sama seninya sih. Karena menurut gua bisanya di situ, kebisaan gua di situ. Gue punya skillnya di situ, jadi gue dalemin. Jadi menurut gue, untuk lu orang-orang yang mungkin ngerasa passion lu itu belum menghasilkan, menurut gue tetap tekunin. Bahkan gue aja sampai ngorbanin nyawa untuk passion gue gitu. Ngorbanin jati diri gue, mempermalukan diri gue untuk stand up gue gitu. Kalau misalnya lu bisa fotografi tapi orang tua lu pengen lu jadi pengacara, terus nggak diizinin, menurut gua karena lu nggak ngomong aja sama mak lu kalau lu pengen jadi fotografer. Nggak ngomong dari awal kalau kesukaannya tuh fotografer. Kalau menurut gua, makanya gua milih stand up karena gua tahu gua bisa di sini dan orang tua gua sangat ngebebasin gua untuk gua ngapain aja. Dukung lah ya. Mendukung. Jadi intinya harus terbuka sama orang tua juga. Harus terbuka sama orang tua. Itu penting banget sih menurut gue.
Oke, itu penjelasannya. Lanjut pertanyaan ke-12. Pertanyaan ke-12. Berapa 20? 12. Fauzan Gusdani, Assalamualaikum Bang Mami. Tanyain Bang Rahmat jadi fuckboy nggak waktu di SMA? Soalnya ganteng banget. Yang ngomong cowok. Cowok iya. Udah. Mohon maaf nih, saya masih straight, saya masih suka cewek, jadi jangan bilang ganteng juga. Nanti kalau saya tergoda gimana? Ya udah ngentot. Gak mungkin nggak ngentot. Cowok masa dikasih tete nggak mau ngentot? Soalnya masih bisa mikir-mikir. Kalau ganteng mau juga sih. Waktu STM nggak fuckboy sih. Karena ya gue susah, hitungannya gue susah dapet pacar sih zaman sekolah. Gue susah dapet pacar dan emang keahlian gue cuma ngelucu doang. Jadi juga gue biasanya kan zaman itu kan kalau nggak jagoan orang kaya, kalau nggak orang pinter. Gue nggak tiga-tiganya dong. Oke. Pinter kagak, kaya kagak, apalagi jagoan. Oke. Jadi gua dengan cara gua untuk bikin cewek notice sama gua adalah dengan cara ngelucu. Dengan cara humoris. Karena kan biasanya kan cewek kan lebih milih cowok humoris. Daripada cowok ganteng. Tapi kan ada yang ganteng dan humoris. Iya, betul. Jadinya gua nggak kepilih dong. Jangan-jangan kita ikut kita pria tampan stok Oke, masuk. Kayak itu ya, kayak clothingan kan. Stok terakhir. diskon. Oke. Lanjut Bang Oke, Wakil, pertanyaan lanjut berapa pertanyaan nih? ke 13. 14. Oh, 13 dari Davin Nandito. Bang, ini gue mau tahu nih Bang, gue kepo nih. Gimana kabarnya sama Pak Chongli? Pak Chongli. Oke, jadi terakhir kali mungkin yang Nggak tahu siapa nih Pak Chongli? Pak Chongli itu adalah guru STM gue yang paling killer. Dia itu guru olahraga. Gue sering ngomongin dia di stand up dulu. Gue sering ngomongin dan ngebahas materi tentang dia. Gue dengar Pak Chongli itu kemarin Pak Mardiansa ya namanya. Pak Mardiansa itu kemarin sakit dan gue juga belum sempat dari kemarin buat jenguk gitu. Yang mudah-mudahan nanti gue tanya kabarnya terbarunya mudah-mudahan udah sehat sih. Soalnya terakhir kali gue dengar kabarnya Pak Mardiansa sakit. Jadi buat netizen mungkin bisa doain guru gue supaya diberikan kesembuhan. Amin. Oke, baik-baik aja tapi ya Bang ya? Ya mudah-mudahan baik-baik aja karena terakhir kali gue dengar sakit. Oke. Tapi Abang baik-baik aja kan sama dia? Baik dong, masa jadi jahat. Lanjut nih. Pertanyaan ke 14. 14 dari 413 Rio Pratama. Assalamualaikum Bang, coba tanyain ke Bang Rahmat, dia kan stand up gara-gara apa pertamanya dan dia dapet feel kayak wah kayaknya gua cocok komedi. Makasih banget Bang, sehat selalu. Oke, sama-sama sehat selalu juga. Jadi gara-gara gua nonton dulu tuh gua nonton B Channel. Ada tuh TV tuh B Channel tuh mungkin nggak sampai Tangsel ya di sini. B Channel dulu tuh gua deketin cewek. Dia itu suka nonton drakor Princess Hours ya kan. Supaya ada obrolan di SMS, gue nonton drakor itu supaya bisa ada omongan. Sampai tamat gue tonton, tapi nggak dapet ceweknya. Kan ngeselin ya. Nah sebelum acara Princess Hours itu, drakor itu ada Growing Pain, nama sitkom gitu Growing Pain. Itu tentang 3 paman dengan 1 ponakan. Salah satu pamannya itu stand up komedian. Nah gue nggak tahu tuh itu tuh seni apa itu, kok bisa orang ngomong sendiri diketahui banyak orang. Terus gue nonton SpongeBob, ada juga tuh episode stand up komedi. Sampai akhirnya gue ngeliat ada Raditya Dika tuh. Ternyata di Indonesia ada. Akhirnya gue pelajarin. Dan kenapa gue tertarik banget sama stand up? Karena gue nggak bisa yang lain. Udah itu aja, pinter juga kagak. Jago ngelukis, nggambar kagak, komputer apalagi komputer juga cuma buka Upron. Enggak maksudnya ya banyak kalian gue makanya itu tadi kalau misalnya ibaratnya ya kalau di Kung Fu Boy daripada ada seorang pesilat jago semua jurus tapi setengah-setengah itu lebih berbahaya pesilat yang cuma bisa 1 jurus tapi jago banget di jurus itu. Nah makanya kalau misalnya lu jago di 1 skill nih, tekunin aja itu daripada loncat-loncat terus jadi setengah-setengah. Menurut gue gitu, makanya gue pengen dalamin stand up. Oke. Mantap. Lanjut. Ini HP gue mati.
Orang mau cas dulu ya. Tadi UPN cas bang, gue lupa. Oke, lanjut pertanyaan ke 15. 15. Nih, kayaknya 3 pertanyaan lagi deh bang. Oke. Dari Beholder, tanyain ke Bang Ramet BR favorit dia dulu apaan? Widih. BR favorit sebenarnya Kopel sih. Opal. Kan. Waktu itu Kopel, kayaknya masih ada tapi ribet lah ya kalau ke kamar sebelah. Itu Kopel, Legend. itu Kopel warisan dari mamang gua anak Respati. Itu mamang gua tuh ya, sering banget itu ketahuan SM-nya tuh SM itu samurai ya. SM itu suka ketahuan tuh. Gue nanya mana ibu, mak ini punya siapa? Lu punya siapa tuh ya? Terus pas pergi digepet, goblok. Pusaka itu tuh. Terus gue minjem kopel dia. Katanya kopel itu tuh udah ngelukain banyak orang. Oke. Lalu gue pakai itu kopel itu. Emang saat itu kopel itu nggak pernah hilang soalnya dan kopel itu nggak pernah melukai orang karena melukai teman gue sendiri. Ya kan? Gini-gini. Waktu gini-gini itu di belakang tuh ada. Gue juga harus harus mengakui kalau misalnya pakai alat-alat begitu tuh emang ada teknik-tekniknya. Jadi harus tahu, harus jaga jarak, bukan PPKM tapi harus jaga jarak. Di belakang tuh ada orang apa enggak? Soalnya teman gue giginya copot gara-gara gue. Namanya Soleh, mohon maaf ya kalau misalnya gigi lu kena saat itu. Tapi dia udah pasang gigi palsu sekarang. Bagus. Walaupun setahun sekali harus diganti. Makan ayam copot, aduh gembel banget gigi. Makanya ke dokter yang bener leh. Gua kasih tahu ke dokter yang benar. Jangan ke dokter yang ahli gigi yang kita nggak tahu sertifikatnya. Jadinya kan gampang copot. Berapa kali dia ngasih tau gua ketelan mulu. Iya, itu kalau di ronsen mungkin perutnya ada orang senyum. Serem kan? Senyum. Itu kopel itu tuh. Dan gue pakai itu buat sekolah juga. Tapi kopelnya masih ada kan? Masih ada kopel. Udah jarang banget loh sekarang kopel. Udah Itu mah emang kayak seperti zaman dulu kan. Itu kan kepalanya gede banget. Iya, itu. Oke, Lanjut ke pertanyaan ke 16 ya. Ya 16. Dari Muhammad Gali, Assalamualaikum. Bang, coba tanyain Bang Rahmat waktu STM dia jadi tank, assassin atau fighter nih. Gue jadi itu data statistik. Dia ngitung kemenangan, menang, kandang, lawan gitu. Juri. Enggak juri dong, ngapain? Ya STM 1 luar biasa banget tadi ya, muterin kopelnya. Begitu. Jurinya begitu. Masa ada tawuran juri apa? Aneh banget. Ya dari STM Angkasa luar biasa sekali tadi. Samurainya mengkilat banget. Putih banget. Mata-mata. Mata mengkilat-kilat saya ke sini, aduh luar biasa. Enggak ada juri tawuran. Gua hitungannya sebenarnya ini sih apa sih? Support aja teriak-teriak. Paling belakang. Oke. Support tuh, jadi support bukan tank, fighter dan juga assassin ya bang ya. Oke. Lanjut nih bang, mungkin pertanyaan terakhir kali bang ya. Pertanyaan terakhir 17. dari ke-17 ya. Assalamualaikum dari Aji Setio Adiningrat 29. Dia bertanya, Assalamualaikum Bang Bo, tanyain sama Bang Rahmat pernah kebagi kagak mau sama ribut yang paling diinget, makasih. Itu ribut yang paling diinget. Ribut yang paling diinget itu yang waktu di Rai Bogor itu yang nyiram botol kerating deng isinya air keras. itu tuh keinget banget di gua karena itu hampir kena muka gua. Kalau misalnya waktu itu kena muka gua, mungkin sekarang gua jadi Ken Smackdown. Jadi mukanya topeng aneh gitu kan. Untungnya kan cuma punya kena cipratan ini doang kan. Dan ini juga saat itu begonya gua adalah gua langsung gua giniin. Nyebar. Enggak, itu udah nyerap. Jadi pas gue giniin itu putih di sini langsung Ngelotok langsung ngelotok langsung putih. Gue pikir, waduh jadi albino gue. Kayak pakai citra gue kata nih. Nah, itu waktu gue dan salahnya itu katanya kan harus dikasih odol apa macam gitu ya. Gue tuh langsung kena air. Jadi tuh lukanya tuh kelihatan terus. Dan gue nyesel banget ini, jadi nggak keren apa kalau pakai gelang. Aduh, iya begini. Aduh, ada ininya. Sama dong bang kita. Iya, kayak jelek ya? Kayak kurang aja, kayak tangan gue tuh kalau misalnya foto sama cewek kayak gitu kan, foto tangan kan, ada bekas korengnya gitu. Gue udah coba beberapa kali ya, pakai beberapa skincare gitu, cuman nggak bisa hilang karena emang waktu
kena air keras itu tuh dalam dia tuh ininya ke Kayak mendem gitu ya. gue nanya ke dokter kulit itu udah masuk ke bagian epidermis. Jadi kayaknya udah nggak bisa ada pemudaan lagi ininya kulit atasnya, kecuali yang kena kulit atas gitu. Itu sih yang paling gue inget karena kalau saat itu gue banyak gerak aja. Sorry. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bang Rahmat. Ulang lagi dari pertanyaan terakhir. Gue ya? Jadi lu Lanjut. Iya. Iya itu gue. Iya. Sampai banyak gerak berarti ya kalau lanjutin. Soalnya kalau misalnya waktu itu gue banyak gerak saat itu emang bisa kena walaupun gue pakai ini kan, pakai apa namanya baju olahraga. Cuman itu tuh bakalan nyerap ke baju olahraga dan bakalan tampias juga kan ke muka. Itu karena waktu itu gue kena sweater gue yang sweater Captun tuh yang gua patungan bayar setengah belum gua lunasin. Itu bolong gitu. Mungkin gara-gara gua nggak lunasin kali ya. Jadi rusak gitu. Gak Nah, ikhlas. itu sih kayaknya sih. Yang sulit dilupakan ya. Ya, dan juga kagak banyak juga pengalaman gua di jalur dan lebih sering gagalnya juga. Kalau misalnya pas mau tawuran tuh sering gagalnya juga karena gua ketemu sama mamang gua yang jualan buah. Rahmat ngapain? Astagfirullahaladzim, itu mau apaan itu? Gue bilangin mama lu. Gue kasih goceng kan diem. Sogok emang. Enggak, karena itu kan Nusa Indah kan gue nemu kunis Nusa Indah waktu itu. Itu tuh Raya Bogor kan saudara gue semua isinya. Teman-teman gue, jadi bisa aja gue diaduin. Diaduin ngerokok aja gue panik. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Bang Rahmat ya. Karena udah larut juga nih, parah nih. Benar-benar. Udah ya, mungkin sekian dulu nih dari kita bertiga. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa subscribe channel Bang Botrip dan juga channel Bang Rahmat Ababil. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bang Rahmat. Gua gugup nih sebenarnya, Mi. Gugup kenapa sih? Anjir senior. Enggak, BTW ini gue pertama kali ya cerita tentang kayak begini di channel. berapa kali, Bang? Berarti kita Mungkin ada nih baru. Karena tadi yang gue kasih tau sebabnya di part pertama karena emang gua kan bukan ngerasa sih yang harus jadi sombong. Gua ngerasa bisa menginfluence orang. Oke. Nah, gua takutnya orang jadi ngikut-ikutan gua gitu. Makanya gua nggak pernah cerita, gua cuma cerita sekali di YouTube yang Radit doang gitu. Jadi juga langsung YouTube yang gini, maksudnya biar langsung ketahuan gitu. Gua nggak usah cerita-cerita lagi gitu. Tapi mungkin di sini ada Q&A kan, jadi gua tertarik gitu buat kenapa sih gua bisa kayak begini. Dan intinya adalah tujuan gua saat itu seni, bukan mau dibilang jagoan. Dan gue juga sekali lagi ya gue bilang gue nggak pernah mengakui diri gue sebagai duta pelajar, makanya gue nggak punya hak apa-apa juga sama pelajar-pelajar. Kalau misalnya kenapa-napa gue juga sebenarnya takut orang takut dan prihatin. Takutnya adalah orang-orang terinspirasi gara-gara video-video YouTube gue. Dan gue juga mohon banget nih sama konten-konten kreator yang bukan channelnya STM tiba-tiba ngebawa STM ataupun yang bukan anak STM gitu yang gak, jadi kan buta banget kan. Iya benar. Jadi provokatif gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa terus jadi provokatif. Iya, jadi kagak kampanye stop tawurannya tuh kagak kena gitu. Malah jadi terjadi gesekan. Gue mohon banget untuk lebih ngelebar lagi pembahasannya gitu ya. Jangan terlalu banget menimbulkan gesekan sih, itu sih menurut gue. Dan gue sangat menghargai untuk teman-teman yang menggaungkan tawuran. Gue senang banget kalau misalnya kita mungkin nanti bisa bikin acara stop tawuran bareng-bareng. Jadi lebih banyak panitianya gitu. Benar. Jadi nggak sedikit orang yang terlibat di dalamnya. Itu sih. Respect. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Gue kira apaan ada jargon apa? Assalamualaikum. Buat dulu.